apa nih Kak? Bajunya pink biru Sini, gini. kita majuan deh, kita majuan deh sini. Iya, baik, boleh. Aduh, aku boleh di sini aja nggak? Aku Kenapa emang? angleku kiri. Oh gitu, oke baik. Ya terus ini kita di sini ngapain nih melihat mereka Iya. pakai baju Kayak, pink dan iya. biru. Pinky ya. Ada yang jadi Pinky Boy juga. Mana tuh? Mana ya? Mana langsung, ya? langsung matanya tuh kayak manis gitu yang ngeliatnya pink. Ada juga ada yang biru. Nah, ibadah kali ini tuh, ibadah spesial, Jul. Jadi Apaan tuh? apaan tuh? Ibadah hari ini kita spesial ada talk show. Talk show Keren bener banget. gak sih? Talk show banget Talk nih. show banget ya. Emang Ya. siapa sih pembicaranya? Kan pasti keren dan mantul. Yes. Iya nggak? Kita langsung panggil aja ya. Oh iya. Ya, pembicara kita pada malam hari ini yang pertama itu ada Mas Septi. Mas Septi bisa maju ke depan. Kasih tepuk tangan Oh, dong. nggak ada yang tepuk tangan ini. Terus yang Terus kedua yang ada kedua? siapa nih Kak Mar? Ada Ko Surya. Kurang heboh nggak sih? Heboh, kalah heboh sama. Oke, bisa duduk di tengah ini? Silakan. Ya, Aku kok pink sendiri ya? aku juga. Oh iya, oke. Kita kan cewek, Oh cewek iya. pink. Cewek-cewek. Oke. Pasti semuanya udah pada kenal dong ya. Ada yang belum kenal sama Mas Septi dan Ko Surya? Mau kenalan dulu mungkin? Oh, Moses belum ya, Mosesnya belakang nih. Belum ya, nanti kenalan ya. Oke, kayaknya kita langsung mulai aja kali ya. Oh iya, boleh. Ya. Oke. Nah, it's time for Q&A. Apa sih temanya Q&A kita hari ini? Kayaknya kalau aku yang jawab kurang asik gak sih Kak? Kenapa? Ya karena aku kan udah tahu ya. Udah tahu gimana? Apa Kak, kita tanya ke yang lain aja. Temanya Apa sih tema kita hari tuh apa? ini? Ada yang tahu? Masa nggak ada yang tahu? Wah parah sih. Apa Risang? Jangan-jangan gak ada yang isi NGL-nya Kak. Lah, gimana? Apa sih temanya hari ini? Oh Datang. Oh ya, semuanya Ya, di sini meleset datang dikit, tapi ke oke ibadah lah. gitu ya. Bener datang? Dating. Nah, Apa artinya Christopher dating? Malah apa artinya? Itu kan bahasa Inggris tuh. Artinya apa? Ditanyain malah. Oh iya, udah pada belum pada pegang mic nih. Mandiri Iya, ternyata bentar, pembicaranya. Minta tolong dong dikasih mic. 2. Nah, tema kita di hari ini kayaknya belum pernah ya model kita tuh bikin talk show Q&A gini ya. Makanya kita mau mencoba ya mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, dari yang kemarin sudah di-share link di grup WhatsApp itu ya. Teman-teman bisa ngajuin pertanyaan di situ tentang tema kita yaitu dating ya atau Iya, pacaran. benar-benar. Itu kan tema yang Waduh, anak muda banget anak deh. muda banget ya kan. Nah, kita langsung mulai Kita aja mulai kali aja. ya. Pertanyaan Daripada pertama. Nggak kejawab semua nih. Tadi dating apa tadi? Ini Christopher nih nggak jawab apa dating. Dating menurut Christopher itu apa? Ayo. Cepat, jawab, cepat. Dia cuma cengar Masa cengir perlu aja. disamperin toh? Oh, ternyata udah muncul pertanyaannya. Oh iya, pertanyaan pertama, apa itu cinta? Apa itu pacaran? Ini siapa dulu nih yang mau jawab? Ini pertanyaan dari teman-teman. Iya dong. Apa itu cinta? Waduh. Bisa langsung dijawab loh oleh para narasumber. Narasumber. Mantap. Cinta, guys, ngomongin cinta ya. Cinta itu adalah sebuah makanan yang rasanya asam manis. Waduh. Manis, asam, asin, semua rame rasanya gitu ya Kak Surya ya. Pernah jatuh cinta Kak Surya? Kayaknya yang satu ini agak malu-malu gitu Iya. ya. Belum Oh belum pernah keluar. talk show, belum pernah talk show makanya masih. Belum pernah talk show guys. Ini baru pertama kali jadi kayak Malu-malu kucing. Kita sering ngomongin cinta, tapi kita kadang nggak tahu cinta itu apa sih sebenarnya. Betul. Iya enggak sih?
Mas Risang nih, apa Mas Risang cinta malah tak tanya itu sekarang. Apa Mas Risang cinta, Mas Risang? Sebuah perasaan. Oke. Langsung aja ya, Kak. Cinta itu sikap yang ditunjukkan seseorang kepada orang lain. Oke, ya. Kemudian sikap itu memiliki nilai, ya, memiliki nilai sebagai sesuatu yang istimewa. Tadi memiliki rasa, kemudian cinta itu bisa mempengaruhi pikiran. Benar enggak sih? Ya, cinta itu juga mempengaruhi tingkah laku. Aduh, pantas kalau lagi cinta kayaknya kesem-sem banget gitu ya. Nah, betul sekali. Ini masih catatannya masih panjang nih, guys. Waduh. Ya, tingkah kita tiba-tiba banyak berubah kalau sedang jatuh cinta, benar enggak sih? Kalau kita sedang kena wabah yang namanya cinta, saya jatuh cinta belum? Wah, dengan lantang. Tiba-tiba itu semuanya dari diri kita itu banyak yang berubah. Ya enggak, misalnya ya tiba-tiba ketika kita ada di dekatnya, kita itu merasa seneng. Nah, itu kalau jatuh cinta begitu teman-teman. Kalau teman-teman terserang wabah cinta itu seperti itu. Ya, ini saya katakan wabah cinta ya. Karena cinta itu sudah mewabah di anak-anak muda. Kalau dulu cinta itu mulai SMP, SMA. Kalau sekarang SD sudah kenal cinta. Ya, kemudian apa lagi Kak Surya? Tiap mau tidur misalnya ya, tiap mau tidur itu mata sudah merem, tapi itu dia selalu melintas ke sana kemari, itu cinta teman-teman. Siapa ya yang kira-kira kayak gitu, siapa ya? Betul enggak? Kayaknya kayaknya yang mesam-mesem ini. Iya, dari tadi mesam-mesem siapa ya nih? Topper terus. Mesam-mesem, per. Terus karena cinta itu kalau tidak melihat dia sebentar aja gitu sudah hatinya gundah gulana ya. Kalau ke sekolah gitu ya, biasanya datang ke sekolah itu malas Kak Maria. Pagi-pagi harus bangun pagi, jam 5 harus sudah mandi. Tapi karena ada dia, si pembawa wabah cinta tadi, ya, kalau biasanya jam 5 dadak dibangunin, bangun. Sekarang jam 4 pagi sudah bangun. Langsung semangat ya. Langsung semangat, dia langsung gyur, langsung berangkat. Pintu gerbangnya belum dibuka padahal. Mungkin maksud lainnya tuh mau nemenin satpam. Mau bantuin bersih-bersih dulu. Enggak, karena kepengen cepet dan ketemu. Gitu enggak sih? Ini pengalaman saya juga sih, yang saya rasakan seperti itu. Teman-teman gitu enggak? Yang sudah pacaran? Siapa yang sudah Enggak pacaran di sini? Salah ya? Itu. Cuma saya tok yang aneh ya berarti ya? Malu-malu mungkin Mas. Di dalam hati tuh, iya sih ya Iya. gitu. Apa mungkin malah berangkat bareng? Berangkat bareng, pengalaman nih. Pernah ya? Iya. Ada enggak Mak? Enggak pernah. Loh, enggak gitu. Ya toh, mau tidur tiba-tiba kangen, ya kan? Waktunya tidur sudah disuruh tidur, ayo tidur. Ya toh, enggak bisa tidur, tahu klop enggak? Ya, Enggak tahu. enggak bisa tidur, tipe-tipe mana malah sansaya jelas wajahnya gitu ya. Akhirnya Terus dia kebawa jadi tidur. mimpi. Nah, mulai ngambil HP-nya di scroll sampai pagi ya. Fotonya dari zaman pertama kali dia upload masih kecil SD mungkin ya. dari bawah sekali terus dinaikkan satu, wah semakin cantik ya dia, wah semakin ganteng. Aku enggak salah tuh suka dengan dia. Nah, gitu. Mas Septi dulu gitu berarti? Dulu dilanjutin pakainya dulu, HP yang isinya SMS satu baris loh. Belum ada itu Instagram. Friendster aja belum ya waktu itu ya, Friendster. Tahu Friendster Kak? Tahu dong. Enggak tahu. Enggak tahu ya, ya wis. Ya, kalau kalian mengalami hal-hal yang seperti itu, tiba-tiba semangat, ya. Tiba-tiba marah kalau dia di dekatnya cowok lain. Ya, itu kalian sedang diserang oleh wabah cinta. Jadi cinta itu ya gambarannya seperti itulah Kak Maria. Oke, Dan terus Kak next tuh, Juliet. pacaran berarti apa Mas? Pacaran, mari kita tanya yang sudah pacaran. Langsung ke TKB. Kasihan banget ya. Jangan aku gitu ya. Pacaran itu satu fase Kak Juliet, hubungan gitu ya. Dimana ada dua orang yang terlibat, pasti ya, enggak mungkin satu orang
satu orang tok pacarannya enggak mungkin ya. Ada 2 orang dan tentunya harus lawan jenis ya, jangan sesama jenis bahaya. Tidak boleh ya kata firman Tuhan. Jadi ada fase dua individu ini ya yang saling berhubungan, pasti akan ada suatu ikatan lebih dekat daripada pertemanan ya. Di sana di dalam pacaran itu ada apa? Ikatan emosional ya. Kemudian ada apalagi? Ini kok panjang saya. Karena ini pertama ya harus cepat dulu ya dating itu apa ya. Di sana ada emosional, ada komunikasi. Ya, pacaran enggak mungkin enggak komunikasi kalau zaman dulu. Saya masih sekolah gitu ya, zaman pacaran dulu ke wartel kok Surya. Tahu wartel enggak? Udah pada nggak tahu wartel. Nggak tahu wartel ya? Ada Wartel sekarang. tuh warung telepon. Ya, jadi biasanya tempatnya ada bilik gitu ya teman-teman, ada bilik. Kemudian di situ ada telepon-telepon, nggak telepon rumah gitu kan. Ya, kemudian kita ke situ telepon terus ada menitannya itu. Nah, kalau menitannya sudah 10 menit tuh cepat-cepat bayar nih. Bayarnya mahal. Ya, dulu pacaran seperti itu, masih surat-suratan. Kalau sekarang sudah enak sekali ya kalau menjalin komunikasi itu sangat gampang. Gitu Kak Maria, Kak Juliet. Ada yang mau ditambahin? Nambahin mungkin. Boleh nambahin sedikit ya? Ah, Oh mungkin nambah panjang silakan, juga ya. Mau tanya dulu sama teman-teman dulu di sini. Yang sudah pernah pacaran siapa coba angkat tangan dong? Gak apa-apa. Gak tak laporin orang tuamu, Cuma dia tuh santai. yang Tenang, yang udah pernah pacaran siapa coba angkat tangan? Yang sudah pernah pacaran. Ya, sudah pernah. Aku dong. Aku udah pernah. Ngaku dong. Kita ngaku dong. Ya kan, kita ngaku. Kita ngaku deh. Ya ngaku ya. Yang udah pernah pacaran? Yang lagi suka-sukaan sama lawan jenisnya? Ada. Kesel banget nih. dia Oke. antusias sekali. Berarti istilahnya ibaratnya kita bahas ini masih nyambung lah ya. Iya, Oke. relevan ya. Tadi Kakak Sep itu udah jelasin agak panjang lebar dan saya mau nambahin panjang lebar lagi dikit ya. Kalau kita bahas sebatas cinta tadi itu, saya mau nambahin bahwa Tuhan juga mencintai kita, tapi bukan berarti cintanya semacam itu. Nah, kita bisa belajar bahwa cinta itu ternyata juga kalau di Alkitab tuh ada 4 macam jenis kasih kan. Eros, Filios, Storge, sama Agape. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Kita ada berapa pertanyaan sih? Ada berapa pertanyaan? Ada 574 kayaknya kalau nggak salah. Sekitar berapa? Kita sama durasi berapa? Kita durasi sampai berapa lama? 40, Selesainya. berapa? 50 ya. Pertanyaan berapa? Coba pertanyaan berapa? Pertanyaan ada berapa? Itu 500 tadi TPS Iya. mana Kak? Karena pertanyaannya juga lumayan ya, kayaknya ada 10 lebih ya? Iya, 10 lebih. Oke ya, kita agak cepet ya. Supaya bisa kejawab sama teman-teman yang penasaran bisa kejawab. Oke, tadi ada 3 jenis cinta yang di sebelah sini sama sini ya. Yang agape saya anggap sebagai kondisi yang unconditional. Kemarin kita waktu Natal udah belajar kan, ada unconditional love. Yang ini kita adalah conditional love, di mana kita tergantung. Kalau dia keluargaku maka aku sayang sama dia. Kalau dia sahabatku aku sayang sama dia. Ada satu lagi, dia lawan jenis nih, aku tertarik sama dia, itu juga cinta, oke? Nah, di dalam pacaran, kita itu berangkatnya memang pertamanya dari erosnya ini dulu kan. Aku suka sama lawan jenis, jangan sampai kita suka sama yang sesama jenis. Aku tidak menganjurkan, kami sangat-sangat melarang itu, dan kami pasti mengatakan itu sesat ya pokoknya. Jangan pernah sampai cinta sesama jenis, oke? Lawan jenis. Nah, setelah berangkat dari perasaan itu, perasaan suka itu, kita nggak bisa hanya mengandalkan kekuatan dari cinta yang kondisional tadi. Oke, tadi kita punya masa pacaran, kita punya tujuan ending dari sebuah pacaran, bukan ending sih ya. Lembaran baru yang nanti mau dibuka lagi adalah pernikahan. Oke, jadi saya harap teman-teman juga mulai jangan pacaran hanya untuk sekadar ngisi waktu luang. Jangan pacaran gabut kan, karena teman-temanku udah punya pacar, aku nggak punya sendiri kan malu gitu. FOMO. Nah, jangan kayak gitu-gitu ya. Pokoknya kita punya tujuan satu, sudah saatnya aku mulai cari pasangan hidup. Nanti endingnya aku mau nikah. Nah, berangkatnya emang kita suka dulu sama tuh lawan jenis kita. Tapi di endingnya ini, sepanjang perjalanan ini, kita kan nanti ada masa-masa di mana kita mulai saling terbuka. Bener kan? Kita mulai tambah kenal, tambah sayang, tambah tahu kayak semakin buruk-buruknya gimana, disitulah ada masa di mana kita butuh yang namanya komitmen. Komitmen tadi adalah masuk ke dalam kasih yang agape, di mana kita bisa bilang gini, aku udah tahu segala burukmu,
aku tahu jenismu kayak gini wes lah. Wes iki memang paling ngene ya, tapi aku terima. Dengan segala pertimbangan yang ada bahwa aku masih sanggup untuk hidup sama kamu sepanjang sisa hidupku, aku terima. Disitulah kita bilang, aku komitmen, aku agape, dan kita ayo lanjut ke pernikahan. Oke, itu untuk apa itu cinta dan apa itu pacaran dari saya. Terima kasih. Kasih aplaus dulu dong buat narasumber kita yang luar biasa ini. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. kedua. Mulai usia berapa boleh berpacaran? Siapa yang mau jawab? Mas Izin Surya, menjawab apa? dulu ya. Bu Tere, Elvin sama Eren mulai pacaran mulai kapan? Nah, Izin izin bertanya bertanya dulu dong. Bu Tere boleh, hah? Waduh. Oke ya, jadi dibuka lowongan buat Elvin Dibuka sama lowongan. Eren. Bu Tere cari calon mantu ya. Oke, saya pun juga punya anak ya sekarang ya. Kakak Septi juga punya anak dan kita akan ada di masa di mana kita akan ditanya sama anak kita. Papi kapan sih kami boleh pacaran gitu kan? Ada nih yang suka udah naksir sama kami nih gitu kan. Apakah hanya sebatas dengan rasa, udah mulai ada rasa suka nih. Berarti boleh aku pacaran anak muda itu kan gimana ya, kalau dilarang kadang malah semakin menjadi kan. Jadi yuk kita pertimbangkan apa salah satu, beberapa kerugian ketika kita pacaran di usia yang dini. Oke, usia-usia SMP, SMA, buat saya itu adalah usia yang cukup dini untuk kita pacaran. Oke, efeknya ketika kita pacaran usia dini ada beberapa efek, semisal kayak gini. Pertama kita pergaulan jadi terbatas. Kita nggak bebas karena ya kita, entah karena kita memang ingin menghabiskan waktu sama pacar, atau pacar kita yang juga modelnya nuntut, ya kamu harus sama aku, ke WC sama aku, ke kantin sama aku, mau pulang sama aku, berangkat sama aku, pokoknya nggak boleh jauh 5 cm dari aku, ya kan? Itu memang ada jenis-jenis pacar yang seperti itu. Kenapa di masa-masa SMP ada yang seperti itu, SMA? Karena emang kalau menurut buku yang saya baca gitu ya, karena ada yang namanya kayak kita SMP SMA tuh masih labil. Egonya masih kerasa dan pokoknya pengennya ya kamu nurut aku. Kamu nggak nurut ya nggak bisa. Ya karena masih ada egonya kayak gitu ya. Dan kemudian buat saya kalau Anda tanya SMP SMA boleh pacaran nggak sih? Coba pikirin lagi deh ya. Jadi jawabannya boleh atau? Kalian beneran mau pacaran? Di masa SMP, SMA, kuliah, buat saya itu adalah fase-fase yang paling bagus buat kita itu benar-benar mencari tahu apa sih bakat kita, dan endingnya kita tuh bisa kayak, aku fokus sama bakat ini, aku ngembangin sesuatu, mengembangkan bakat kita. Tapi kalau kita udah punya fokus sama pacar, itu memang kayak nikah gitu ya. Ya emang waktu kita terbuang, ada terbuangnya untuk pacar, ada terbuangnya untuk keluarga dan lain sebagainya. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau kita punya pacar berarti kita udah punya resiko untuk waktu kita akan tersisa untuk hal-hal itu. Oke? Jadi kalau kalian pengen nggak tersisa untuk hal-hal itu, mau fokus untuk belajar, mau fokus untuk mengembangkan diri, ya silakan aja gitu kan. Tapi kalau mau pacaran juga, ya silakan aja. Tapi ingat ya, nanti kalau sampai di endingnya ternyata kalian hanya cuma menghabiskan waktu untuk pacaran aja, dan ternyata endingnya kalian sampai mau kuliah aja bingung gitu kan. Mau cari, aduh bakatku apa ya, aku tuh mau kuliah di mana ya, apakah buat aku ini bagus, itu bagus. Jangan sampai gitulah, mendingan SMP, SMA itu fokusin lah buat belajar gitu. Terus juga ada apa ya, kalau SMP SMA apalagi masih labil, ketika ada kalanya kita putus gitu kan. Pacaran nggak tahu habis putus ya kemarin-kemarin. Aduh, diperjelas banget. Nggak apa-apa. Fang kosong nih, masih kosong ya? Available ya? Waduh. Available. Masih available nggak? Online. Online, oke. Ya. Ada masa di masa kita putus dan buat aku yang pernah putus ya, kita pernah putus ya, pernah putus. Dan saya rasanya menyakitkan. Nggak bisa dipungkiri itu rasanya menyakitkan. Buat apa teman-teman punya konflik yang tidak perlu di masa-masa ketika teman-teman masih labil, SMP, SMA. Jadi buat saya,
kalau bisa dihindari. Dan ketika mau pacaran, pastikan juga teman-teman itu sudah kayak menjadi orang yang buat saya tuh independen gitu ya. Dalam arti bukan orang yang bergantung sama orang lain. Katakan, kemarin saya jelasin juga sama teman-teman pengurus, karena ini ada pertanyaan dari teman pengurus kan ini. Masa sih kita dikasih uang jajan sama orang tua, kita buat buat jeng-jeng sama pacar gitu kan. Minimal kalau bisa udah punya penghasilan lah ya. Jangan pakai penghasilan orang tua yang dikasihin ke kamu dengan susah payah, harapannya untuk itu buat kamu digunakan baik-baik, digunakan buat pacaran hanya sebatas yang mungkin kita masih pacaran dengan pertimbangan-pertimbangan dangkal gitu loh, belum bisa punya pertimbangan mateng. Dan juga misal kayak orang-orang tipe yang katakan setiap datang PR nggak pernah ngerjain, tanggung jawabnya nggak ada, datang cuma sekolah numpang tugas nyontoh tugasnya teman, datang telat-telat, terus yang nggak kelihatan ada tanggung jawabnya gitulah. Masa kayak gitu tuh mau pacaran gitu loh, ibarat kata ngengek aja masih dicebokin gitu kan. Masa kamu mau minta dicebokin sama pacarmu gitu loh. Kalau belum bisa bertanggung jawab sama diri sendiri, janganlah mau ngambil tanggung jawab untuk mengambil orang lain gitu loh. Ketika kita mau ngambil orang lain untuk jadi pasangan kita harus punya tanggung jawab juga ke dia. Jangan isinya cuma aku mau pacaran berarti aku mau happy-happy, aku mau senang-senang, pikirannya gitu aja. Oke gitu dulu deh. Oke. Ada tambahan nggak? Ada tambahan mungkin Mas Septi? Atau cukup kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya? Iya. Pertanyaan ketiga. Bacain Jul. Bagaimana taunya kalau dia itu jodoh dari Tuhan? Mas Septi mungkin bisa jawab. Gantian, ini memang gantian-gantian itu ya. Iya. Bagaimana taunya kalau dia jodoh dari Tuhan? Nah ini susah nih guys. Susah nih taunya dia itu benar-benar jodoh dari Tuhan. Yang pertama, wajib lawan jenis itu pasti. Kalau sama jenis itu berarti bukan dari Tuhan. Percayalah. Betul ya Kak Surya? Kemudian paling gampang adalah kita bisa melihat bagaimana imannya dia ya. Rohaninya dia itu kuat apa enggak. Misalnya rajin ke gereja gitu. Yang sudah punya pacar, pernah enggak diajak, yuk baca Alkitab bareng Ci. Ada yang gitu? Ada. Ya mantap Kak Risang. Katanya jomblo. Oh sudah dapat? Oh sudah dapat oh ya sudah ada ya. Tenang dong Kak Maria, santai aja. Kamu sudah dapat belum? Ya. Ya. Kemudian apalagi kalau pasangan kita membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, nah itu salah satu indikasi kalau dia jodoh dari Tuhan. Oke, kemudian apa yang mengarahkan kita ke hal-hal baik. Kalau kita mau lihat contoh-contoh negatif ada banyak sekali ya pacaran negatif gitu. Kita sebelumnya pelayan Tuhan, kemudian setelah kenal dia mungkin di sekolah atau di tempat kerja atau lain sebagainya, kita malah jarang ke gereja. Nah itu berarti bukan jodoh dari Tuhan, saya percaya itu, gitu Kak Maria. Terus ada juga nih yang pernah gitu ya, dia tanya, jodoh itu di tangan Tuhan atau tangan manusia? Tangan siapa nih? Tangan tidak terlihat kah? Kalau menurut Jodoh yang di tangan teman-teman Tuhan. gimana nih? Tangan Tuhan apa tangan manusia? Ada yang mungkin mau jawab nggak apa-apa loh. Tuhan. Ada yang jawab tangan manusia enggak? Kan gini, kan tetap kita yang milih gitu kan. Jadi jadinya di kita tangan nggak Tuhan sih? atau tangan manusia nih? Gimana Mas? Jawab. Tuhan itu menyediakan guys, percayalah Tuhan menyediakan karena Tuhan itu kan ketika menciptakan manusia pertama kali Tuhan ngomong tidak baik manusia itu sendirian aja, bener gak sih? Betul enggak? Pasti disediakan yang cowok ya disediakan cewek, yang cewek disediakan cowoknya kan begitu sama Tuhan. Ya, nah tapi tinggal kitanya ini bisa peka apa enggak? Ya, dan ingat kita manusia itu punya yang namanya free will. Free will itu apa? Kehendak bebas. Jadi misalnya gini, Tuhan sudah nyediain si A. Nanti kamu sudah tak sediain si A, nanti kamu ketemu dengan si A, kapan? Gitu Tuhan sudah merencanakan nanti kamu menikah dengan ini, tapi kita
kita punya kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu yang perlu kita sinkronkan dengan rencana Tuhan. Paham enggak? Jadi bisa milih, tapi aku nggak mau sama A. Oh, cari yang B, soalnya mungkin yang A perilakunya buruk mungkin kali ya. Mungkin menurut kita bukan yang terideal buat kita. Ya, tetapi kalau Tuhan sudah menyediakan itu yang terbaik buat kita. Jodohku maunya aku. Oke. Cukup? Nambahin. Oh Maaf iya. ya. Maaf ya, Cin, nambahin lagi ya. Ini kayaknya kita selesai jam 9 malam ya di sini. Sorry. Mengenai, aku tahu dia jodohnya apa enggak ya. Tadi kakak saya nyampein beberapa hal bisa dipakai. Tapi saya juga mau nyampein juga ada orang-orang yang sudah pasti itu adalah orang yang salah buat kita. Oke? Kadang kita nggak bisa tahu itu benar gitu kan, tapi kita bisa tahu juga bahwa orang itu pasti salah buat kita. Orang yang salah buat kita adalah orang yang satu tadi, berarti kan sejenis gitu katakan ya, bukan lawan jenis, itu salah. Kedua, nggak seiman, itu juga adalah orang yang salah. Ingat baik-baik, itu ada pertanyaan yang Kristen Katolik itu enggak? Kayak masuk deh. Enggak. Ya kalau mau dibahas juga nggak apa-apa. Tak bahas juga ya, ada pertanyaan juga mungkin yang tanya, aku Kristen, aku mau dapat Katolik boleh enggak? Itu beda lah ya sebenarnya, nanti tak jelasin lagi lah. Tapi kita lanjut lagi ya ini ya, tadi ada orang yang salah, pertama orang yang sejenis ya, yang enggak seiman, kemudian yang suka nganiaya. Kalau teman-teman punya pacar yang suka penganiaya, pastikan teman-teman putusin ya. Jangan beranggapan bahwa aku tetap sayang sama dia, itu adalah bukti cintanya dia sama aku, jangan goblok ya, jangan bego. Itu langsung red flag gitu ya kok ya. Bener-bener Istilahnya sadarin red diri, flag tampar itu muka ya, pipi ya, 3 kali sampai celupin muka ke dalam ember isi air, bangun ya. Penganiaya bukanlah orang yang pantas buat kalian semua. Kalian layak hidup bebas, layak untuk nggak dianiaya. Kalian sudah dibebasin sama Tuhan, bukan untuk jadi budak lagi, oke? Kemudian ada orang-orang yang tipe-tipenya pecandu. Entah dia pecandu narkoba, alkohol, judi, seks ya. Jauhi orang-orang kayak gitu. Sampai kapanpun jangan pernah mau ikut sama mereka. Ya, jangan sampai ada hubungan yang terjadi kayak suster sama pasien gitu kan. Aku tetap sayang sama dia kayak pasien buat aku, aku tuh pengen nolongin dia, nggak usah ya pokoknya itu no. Pastikan kalian tidak, karena itu benar-benar berat banget yo kayak gitu tuh. Kemudian tipe-tipe yang tidak setia, kalau kalian pernah diselingkuhin, pastikan kalian putus, oke? Orang yang macam seperti itu, buat saya ketika kalian pacaran diselingkuhin itu masih lebih baik daripada ketika nikah kalian diselingkuhin. Oke? Ketika pacar kalian diselingkuhin, itu buat saya adalah cara Tuhan untuk menunjukkan juga, ini loh wataknya dari awal tuh kayak gini. Jangan diterusin. Kalau trailernya buruk, filmnya juga pasti kurang lebihnya buruk. Kalau depannya udah buruk, jangan dilanjutin, paling-paling juga akhirnya buruk gitu ya. Kemudian ada lagi sama tipe-tipe yang gak bertanggung jawab. Yang nggak bertanggung jawab, yang kayak tadi ibarat kata ke sekolah juga nggak niat, kerjaan juga nggak beres, ngurus keuangan banyak utangnya, terus orang-orang yang jelas-jelas nggak tanggung jawab, dirinya sendiri kamar berantakan ya, nggak bisa cuci baju nggak bisa, masa nggak, kayak gitu-gitu maksudnya yang kehidupan pribadi sendiri mandiri gitu nggak bisa. Udah itu jangan yang kekanak-kanakan, itu susah. Kalau kalian mau pacaran dengan orang yang kekanak-kanakan, itu berat. Tapi kalau kalian emang adalah tipe-tipe, aku adalah orang yang suka tantangan ya, silahkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku menganjurkan, tidak ya, hidup ini sudah berat ya. Punya pasangan, itu kadang udah berat juga. Pasangan itu, maaf ya, ini agak panjang. Pasangan itu ya, ibarat kata kalau misalnya mau cari, usahakan cari yang banyak kesamaannya. Makanya tadi saya juga bilang,
minimal seiman gitu kan. Seiman itu juga jangan, kalau bisa sih ya Kristen Katolik itu buat saya juga udah beda. Saya juga berangkat dari keluarga yang sebenarnya orang tua saya juga beda Kristen Katolik. Saya juga punya tetangga yang kadang beda Kristen Katolik. Tapi endingnya juga akhirnya mau bersatu lah atau apa. Tapi tetap pada endingnya sebenarnya masih tetap pada kekeh pada pendirian sendiri masing-masing. Kristen dan Katolik itu beda. Kalau sama kita akan tetap jadi satu, nggak akan pecah kayak gini. Dan ketika saya mau bilang bahwa ketika pacaran carilah yang banyak kesamaannya, tujuannya gini ya. Karena ketika nanti kita menikah, yang menimbulkan banyak permasalahan itu adalah perbedaan. Beda cara misalnya nyapu, beda cara masak, cara mandi, cara naruhin anduk, itu bisa bikin geger ya. Usahakan jangan beda iman, ya samain imannya, juga samain suku kebangsaan tuh mungkin buat kalian mungkin agak gimana ya, tapi saya bilang kalau misalnya kayak Jawa, Batak, Cina, Jawa gitu tuh, kalau kalian nggak suka tantangan jangan. Tapi kalau kalian suka tantangan silahkan, tapi saya menekankan usahakan cari yang sama. Bukan masalah eksklusif atau apa, bukan. Tapi menyesuaikan kebiasaan, adat. Saya sama Cianes aja maksudnya sama-sama Chinese gitu ya. Tapi itu kan punya adat budaya kadang tuh beda dan itu kadang bisa bikin geger gitu loh. Apalagi dengan sengaja kita memilih untuk aku suka yang beda gitu. Itu kayak orang-orang kerjaan gitu. Terus kalau bisa level pendidikan juga disama-samakan ya. Jangan terlalu kayak misal kayak di film-film Korea yang misalnya itu biasanya kayak miskin gitu ya atau kayak miskin itu juga jangan terlalu banget ya. Kelas sosial terlalu beda gitu jangan. Karena beneran kalau misalnya kebiasaan beda itu tuh adaptasinya susah. Ketika adaptasi susah itu berat untuk sepanjang pernikahan. Kalau bisa pernikahan jangan diisi dengan cuma adaptasi doang sepanjang waktu gitu ya. Ya kurang lebih kayak itulah. Oke lanjut. Panjang banget penjelasannya Kak Surya ya. Kita langsung lanjut aja ya. Next. Tips mencari pacar Alkitabiah. Ada nggak? Gantian. Alkitabiah, oke. Jawabannya ya gampang lah, yang seiman dan sepadan gitu kan. Pasti harus seperti itu dan usahakan itu kan nyambung. Punya pacar tuh nyambung. Diajak omong nyambung. Ya enggak lola juga, enggak ditanya ini, nyambung, kita enggak nyambung, enggak cocok gitu loh. Bahas apa-apa tuh enggak nyambung, itu enggak enak. Ternyata cowoknya juga enggak nyambung sama-sama. Nah itu juga, itu susah juga ya. Dan sama. Kan di Alkitab juga ada ya, ayatnya di mana ya, aku lupa, tapi carilah yang sepadan gitu ya. Sepadan itu sepadan dalam pikiran gitu ya kok ya, terus kedewasaan kayak gitu ya, apalagi? Saya tadi mau jelasin apa ya lupa sampai. Sorry. Seiman dan sepadan, kemudian kita bisa lihat dari contoh si Abraham titip sama Eliezer untuk mencarikan jodoh buat anaknya ya. Si Eliezer dipesan nih, jangan ambil istri buat anakku dari orang-orang di Kanaan sini ya. Tolong ambil dari sana tempat yang sudah maksudnya dari saudara-saudaraku gitu kan. Kemudian Eliezer oke lah berangkat. Dikit-dikit gitu terus dia juga ketika sampai di sana dia pun minta pimpinan Tuhan gitu kan ya. Tuhan tolonglah kalau ada wanita yang aku minta tolong tolong aku minta minum gitu kan. Tapi dia bilangnya adalah oke, tak kasih minum sama untang-untangmu juga tak kasih minum gitu ya. Nah yang bisa kita petik adalah pertama kalau mau cari pacar, carilah di tempat yang benar dulu. Sama seperti Abraham tadi minta jangan di tempat yang salah. Kalau di Kanaan ini dianggapnya salah. Carilah tempat yang benar. Kalau teman-teman mau cari pacar, ya jangan cari di persimpangan jalan, jangan cari di pasar. Carilah yang mungkin ya itu di sini. Itu cari sayur gitu ya, di ya. pasar ya. Cari di Indomaret gak ada ya. Carilah di sini gitu. Carilah di tempat-tempat yang memang benar, di komunitas-komunitas yang benar-benar ya maksudnya komunitas kita Kristen gitu ya. Kalau Anda juga cari di komunitas lain ya mungkin ya susah ya. Makanya jangan cari tempat yang salah dulu. Kemudian berangkatlah juga sebenarnya si Eliezer waktu itu melihat ada si Ribka itu turun, dia cantik gitu kan. Ini orang cantik ya. Kemudian tapi dia juga nggak pertimbangan cuma cantik aja, tapi juga sikapnya oke. So teman-teman juga harus pertimbangin bahwa kalau mau cari pacar,
Ya memang berangkatnya tadi memang cintanya dari ada berangkat, aku suka sama lawan jenis ini. Tapi jangan lupa juga, nanti ketika kita nikah itu, habis nikah isinya nggak cuma pandang-pandangan gini, ih kamu cantik, ih kamu ganteng. Enggak, waktu kita tuh habisnya ada banyak, bukan buat cuma pandang-pandangan. Jadi bukan cuma cantik aja yang bisa dicari, tapi carilah juga yang tadi sikapnya bagus. Oke, makanya Eliezer bilangnya adalah, Tuhan kalau ada yang mau ngasih minum aku, murah hati berarti kan, dia juga malah kasih minum buat unta-untaku, ngasih murah hatinya lebih lagi, itu berarti dia oke Tuhan, tak bawa untuk jadi istrinya si Yakub, si Ishak, sorry ya, si Ishak ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, carilah yang juga sikapnya oke. Oke, gitulah. Nah. Nambahin silakan. Nambahin dikit. Ya, karena tadi tips mencari pacar yang alkitabiah, berarti harus ada Alkitabnya dong, ya kan? Okay. Nah, misalnya ini yang cowok ya, carilah cewek itu yang bisa jadi penolong buat kamu, guys, yang cowok-cowok ya, cari cewek yang bisa jadi penolong buat kamu. Kan di Kejadian 2 ayat 18, ya ini ada ayatnya ya Kak Maria. Iya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang apa? Yang sepadan dengan dia. Jadi carilah ya pasangan yang bisa menolong teman-teman ya, yang juga sepadan. Sedikit banyak tadi sudah disampaikan oleh Ko Surya ya. Harus milih yang banyak persamaannya ketimbang perbedaannya, supaya ketika mengarungi bahtera ya, ketika menjalaninya tidak akan kesulitan ya. Jangan cari cewek yang malah ganggu hidup kita ya, bahasanya apa kemarin ya, toksik ya. Harusnya menolong kita, tapi malah rempong enggak karuan ya, nah malah bikin pusing. Ini juga cowok, Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong, Ko Surya. Ya. Dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi aku tetap cari yang cantik juga. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, kalau cuma cantik toh tapi enggak takut sama Tuhan, ya apalah ya. Sudah cantik, takut dengan Tuhan, wah itu luar biasa, bonusnya luar biasa. Fang Maria nih ya, diborong ya. Oh, kami tidak diobral ya. Oke, ini karena waktu kita terbatas, aku izin agak memilih pertanyaannya ya. Yang pertanyaan ini nih, sebelum memulai mencintai seseorang, kita perlu apa, persiapan apa, untuk apa, agar hubungannya bisa sehat? Please notice. Mau banget di notice nih kayaknya. Sebelum mencintai seseorang, jawab ya Ko Surya. Iya. Yang pertama kita harus belajar dulu mencintai Tuhan, kita harus bisa mencintai Tuhan dulu dong. Setuju. Ya, itu ayatnya saya ambil inilah. Kasihlah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kita harus mengasihi Tuhan dulu supaya kita selalu ada di dalam rencananya. Dalam kita memilih, kita tidak salah pilih, benar-benar itu yang sudah disediakan oleh Tuhan ya. Dengan cara apa ya? Dengan kita berdoa, kita baca firman Tuhan, rajin ibadah, semangat pelayanan. Jadi saat kita mulai melenceng ya, misalnya ngeliriknya keliru ini ya, Tuhan ingatkan gitu ya Christopher ya. Roh Kudus akan mengingatkan, akan ada warning gitu ya. Oh bukan dia. Kadang bisa Tuhan juga beri apa tanda, Juliet ya. Beri tanda. Oh itu berarti bukan pasangan yang tepat. Jadi gitu sih. Nah setelah kita sudah mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, yang kedua kita harus belajar mencintai diri kita dulu sendiri. Mencintai diri kita sendiri dulu. Ya sebelum kita mencintai orang lain. Oke, kayak tadi disampaikan Ko Surya, kalau ada pasangan yang sudah main kasar, betul ya, main tangan, main kata-kata yang menyakitkan, ya, kita harus bisa ambil sikap. Kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, ya kita terusin. Akhirnya kita ya rugi sendiri, menghabiskan masa muda kita dengan sia-sia rugi gitu. Dong. Rugi dong. Gitu kok. Oke, sudah? Ada lagi tambahan dari Ko Surya? Mungkin tambahannya supaya hubungannya bisa sehat tadi kan ya. Kalau pengen sehat hubungannya ya
Pokoknya kita berangkatnya harus dasarnya benar kan ya. Niatnya pacaran ya punya ending tadi tujuannya mau nikah. Kalau sekedar hanya buat ngisi waktu luang, hanya sekedar buat gengsi karena saingan sama temen buat ditunjukin di balap-balap motor gitu ya nggak usah. Kalau berangkatnya udah salah, endingnya kan tetap salah. Sehingga atau susah memperbaikinya gitu ya. Kalau pengen punya hubungan yang sehat, berangkatnya harus benar supaya nanti endingnya juga benar. Kemudian di sepanjang perjalanan tadi, seperti yang saya sampaikan, ketika kita punya hubungan itu tuh komitmen itu terakhir paling penting ya. Karena benar-benar rasa cinta, perasaan itu datang dan pergi. Banyak orang udah cerai, alasannya apa? Sudah nggak cinta lagi. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa ketika aku hari ini cinta mati sama kamu, itu akan bertahan dalam waktu yang sangat panjang sekali tanpa komitmen. Itu nggak akan mungkin. Bahkan Alkitab pernah mencatatkan kisah Amnon sama Tamar kayak gini ya. Amnon itu benar-benar sangat mengingini Tamar, sampai akhirnya diperkosa, sampai akhirnya tiba-tiba setelah dia dapetin, itu rasa cintanya bisa hilang sama sekali, berubah menjadi level jijik yang sama dengan rasa cintanya. Perhatiin itu baik-baik ya, bahwa rasa cinta, perasaan itu bisa hilang, kondisional kita tuh bisa hilang kapan aja. Tapi endingnya makanya untuk mempertahankan hubungan, kita perlu yang namanya komitmen. Kalau teman-teman gak belajar punya komitmen, dalam arti mau terima pasangan kita dengan segala perbedaannya, kita dalam arti memang gak pernah bisa dapat pasangan yang sama persis gitu ya. Itu pasti susah. Dan memang beda itu sebenarnya untuk saling melengkapi juga. Tapi kadang memang beda itu kayak kita negara kita yang karena kita banyak suku dan ini. Kadang-kadang kita sering dipermainkan dengan cara diadu domba dengan cara ya karena itu perbedaan-perbedaan gitu kan. Jadi perbedaan itu bisa dibuat kayak pemantik buat bikin masalah dalam rumah tangga, dalam pernikahan, dalam hubungan. Kalau kita nggak punya komitmen dikit-dikit itu ya udah selesai amburadul gitu deh. Jadi komitmen itulah endingnya. Iya. Nah tadi kan hubungan yang sehat atau kita pakai istilah zaman now tuh green flag, hubungan yang green flag itu gimana? Terus ada yang tanya nih, apa ya harus cowok yang lebih mencintainya itu lebih besar daripada cewek? Cowok yang effortnya harus lebih besar? Mau bahasanya green flag atau apa, penting itu istilahnya pokoknya hubungan yang positif gitu ya. Red flag hubungan yang negatif, toxic gitu kan ya. Kalau green flag hubungan yang positif ya oke, berarti di dalam situ ada yang namanya, memang ada efek-efek bagus yang didapatkan di sana gitu kan. Makanya jangan sampai kita gabung sama kayak tadi, tiba-tiba pecandu, penganiaya, nggak setia gitu-gitu, makanya itu nanti bikin masalah. Nah terus apalagi tadi kalau masalah green flag tadi, pertanyaan tadi gimana? Sampai lupa. Apakah yang cowok harus lebih besar enggak, ya? Cintanya, effortnya harus lebih besar, bagaimana? Kalau kita bicara cinta, maka cinta itu adalah tindakan saling. Jadi jangan pernah berharap bahwa ya cowoknya yang harus lebih cinta, lebih banyak usaha, gulung-gulung sampai ngosek-ngosek gitu. Sementara perempuannya leha-leha gitu-gitu. Ya enggak lah, cinta itu saling, oke? Ketika kita mau punya pasangan, ya kita harus berharap bahwa aku berusaha sedemikian rupa, kamu ya usaha dong. Bukan berarti kita minta kayak apa namanya timbal balik atau gimana gitu. Tapi hubungan yang sehat ya gitu, kalau keduanya sama-sama saling mengusahakan. Kalau ibarat kata hanya si Fafang aja mengusahain, pacarnya diam-diam aja, ya mendingan diputusin. Ibarat kata itu buat saya bertepuk sebelah tangan lah ya. Buat apa dilanjutin kayak gitu loh. Kalau kamu pengen ya harusnya dua-duanya saling mengusahakan. Nggak boleh salah satu tok. Oke. Oke, terima kasih. Teman-teman kita juga membuka selain dari pertanyaan yang sudah dikirim di sini, mungkin ada teman-teman yang saat ini punya pertanyaan langsung, mungkin ada bisa angkat tangan, ada hadiahnya loh. Elvina tadi mau tanya? Tanya berhadiah loh, yang jawab malah gak dikasih hadiah. Oh iya, perasaanmu. Ada yang langsung mau tanya enggak? 3 orang mungkin bisa bertanya. Ada yang mau tanya enggak? Gak apa-apa. Oh, oke, Richard. Satu. Tak kasihin. Oh iya, sangat excited. Elvina, oke. Boleh langsung tanya dulu aja. Oh, Abel.
Gimana Richard, mau tanya apa? Apa aja tadi banyak banget. Oh, iya. Kesetiaan, kejujuran, pengorbanan. Mungkin bisa kasih cerita latar belakang untuk tanya itu apa? Oh, untuk cowok nih. Jadi Maksudnya kayak dalam arti kamu sudah setia, udah jujur, udah apa tadi? prioritas gitu kok. Antara kesetiaan, kejujuran, pengorbanan, kegigihan. Kegigihan pengorbanan. Itu Prioritasnya gimana? mana? Ada pertanyaan gitu ya? Bingung kan? Ada, pertanyaan gitu. Aku tak mikir dulu ya pertanyaannya ya. Mas Septi mungkin Mas bisa Septi jawab ada dulu. jawaban dulu. Kalau dari saya pribadi ya harus jalan bersama-sama. Jalan bersama-sama yang namanya mengasihi itu kan memberi ya, memberi tadi kegigihan, memberi apa tadi lagi? Kejujuran, Kejujuran, kesetiaan, itu harus berjalan bersama-sama. satu paket gitu ya. Emangnya apa bisa kesetiaan tanpa kejujuran? Waduh. Emangnya Iya juga bisa ya. kejujuran tanpa kegigihan? Gitu ya. Setia pasti jujur. Belum tentu setia. Iya. Oh gitu ya Bisa, Pastor bisa, ya. bisa. Nah, sudah ditambahi sama Pastor nih. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup? Sudah menjawab ya? Sudah menjawab enggak? Sudah? Sudah terjawab Sudah puas? atau Sudah belum? puas? Sudah puas kah? Lebih Yang penting lebih ya. penting. Menurut aku yang lebih penting itu adalah kita yang punya apa namanya, buat aku kemarin waktu aku pernah konseling pernikahan sama Pastor Ben, itu utamanya adalah orang itu pengen dikasih apa adanya. Buat aku itu lebih utama. Ketika kita mau mengasihi orang pasanganku apa adanya, bukan ada apanya, itu lebih utama di atas segalanya. Bahkan kita pun kepengennya itu adalah ya diterima apa adanya sama pasangan kita. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman bahasnya kejujuran, kesetiaan, kegigihan, ya buat aku mungkin jawabannya sama kayak si kakak Septian ya. Mungkin ya itu harus jalan bareng-bareng. Di dalam situ kok prioritas-prioritas aku juga belum bisa menjawab, mohon maaf. Atau ya. mungkin nanti Richard ada sesi konseling khusus langsung di nanti ya. Oke. Oke, next pertanyaan tadi siapa? Tanya lagi. Elvina. Oh, si Elvina jadi tanya. Ayo, cepat. Silakan, jawab. Pengen tahu ketulusan seseorang, suruh bangun candi ya. Dalam satu malam. Ya taunya dia tulus. Dalam sepanjang saya pacaran gitu ya. Kalau kita mau pacaran tuh biasanya tuh kita udah filter di depan sih ya. Kita mau pacaran tuh pilih dulu gitu loh. Dalam arti aku nggak tahu ya kalau teman-teman mau pacaran tuh biasanya tuh kayak tiba-tiba ada fakultas dari sebelah datang, ih aku suka sama kamu, mau gak jadi pacar aku gitu. Enggak, kalau saya tipe-tipenya adalah yang sukanya adalah aku sudah kenal, aku sudah sahabatan kurang lebih agak lama, aku tahu tipe-tipenya dia, model-model kerjanya gimana. Rata-rata kalau saya kan dulu kan di sini memang carinya di sini ya, dan aku bisa lihat dari teman-teman yang pengurus biasanya kayak gitu. Aku bisa tipe-tipe ini kerjanya niat gitu, nggak ada kayak pelintat-pelintut. Biasanya kalau disuruh ini itu model kayak gitu-gitu tuh, aku udah biasanya mikirnya ya kalau hubungan juga pasti kurang lebih kayak gitu. Sehingga ya itu pinter-pinternya kita menilai ya kalau disuruh utamanya niatnya dari mana ya agak susah. Itu memang harus butuh waktu, nggak bisa cepet ya. Gimana? Atau ada tambahan lagi? Atau gimana pertanyaannya mau sambung gimana? Berarti observasinya
observasinya kurang mendalam itu PDKT-nya, harus lebih. Minta tolong Tuhan buat nunjukin the real color-nya gitu loh. Jadi Itu jawaban terakhir sih. libatkan Itu Tuhan jawaban ya terakhir. kan. Jadi Tuhan kalau memang dia tulus, tunjukkan supaya bisa kelihatan gitu. Gitu ya kira-kira ya. Iya. Setuju nggak? Kalau aku sih Iya, iya oke. sih. Ya tadi yang saya sampaikan tadi, kita sebelum mencintai seseorang kita harus mencintai Tuhan dulu supaya hal-hal yang seperti itu tadi Bisa dijauhkan gitu ya. Betul. Ya itu, tapi itu ceritanya kamu sudah pacaran dulu terus baru tahu dia fake gitu? Sudah? Anggap aja sudah, ya buat aku ketika, loh kamu observasinya modelnya kayak gimana juga? Interview Kak, Ya memang interviewnya online juga. Kuesioner. gini ya, saya juga menganjurkan teman-teman kalau mau mulai hubungan, jangan cuma sebatas kayak chatting, terus kayak lihat biodata profilnya, misalnya gitu-gitu doang, terus percaya gitu tuh buat aku sih no gitu loh. Aku lebih suka ketika kerja nyata, orang kerja nyata gitu ya, di depan kita, misal sama temen nih kita tahu, oh dia tuh emang model-modelnya bener-bener kalau ya ada tugas, tanggung jawab, gini-gini. Itu kan bisa kelihatan gitu loh, buat aku lebih, nggak fake itu buat aku real gitu loh. Tapi ketika berangkatnya udah aku seneng dulu terus aku mau pendekatan, kemudian kadang masalah suka itu bisa bikin kayak kita buta bahwa ini sebenarnya sudah kelihatan buruk tapi tuh kita masih terima-terima, aku kayaknya bisa terima, tiba-tiba kita bilang, gitu ya. akhirnya kita bilang, ini fake gitu. Bisa juga korek-korek dari sahabatnya gitu kan, bisa juga tuh. Jadi kan mungkin sahabatnya yang lebih banyak menghabiskan waktu sama nih orang nih, jadi mungkin kita klarifikasi, bener gak sih dia tuh kayak gini gitu. Jadi cinta pada pandangan pertama mendingan enggak usah ya Kak Surya. Seneng tapi terus diobservasi dulu tadi. Aku lebih prefer yang gitu modelnya ya, maksudnya ya lebih berangkat dari observasi dulu, terus minimal juga dia ada rasa sama kita, jangan kita maju tanpa dia tahu dia nggak ada rasa, ya kita malu sendiri gitu kan, ya gitulah gimana. Oke, mungkin nanti bisa dilanjut lagi kalau ada ini ya. Yang terakhir, kesempatan terakhir. Abel. Koncornya Dewi, ya gimana? Sayang, cinta, kasih, nggak tahu sih kalau dulu di apa namanya di online tuh kayaknya ada penjelasannya masing-masing, ada bedanya gitu ya, kayaknya level-levelnya itu beda, mana yang lebih kuat. Tapi buat saya ya, tadi pertanyaan berikutnya apa tadi? Pacaran tapi tidak cinta. Ya kalau pacaran ya ada cintanya gimana juga, aku juga bingung. Berarti Atau Abel gini dulu, bedanya sayang, cinta sama kasihnya versi Abel dulu apa? Berarti ibarat kata gini aja, berarti pertanyaannya tadi kayaknya istilahnya kalau ibarat kata aku masih pacaran tapi udah hubungan suami istri kayak gitu atau gimana? Lebih mengarahnya berarti ke arah situ. Ya kalau pacaran mau hubungan suami istri ya nggak boleh sampai kapanpun, nggak boleh kayak Pak Bowo tuh, tidak boleh ya, tidak boleh.
Nah itu, maksudnya apapun bentuknya ketika orang bilang cinta dan cinta itu adalah bentuknya adalah hubungan suami istri. Mungkin Ketika lebih ke hawa nafsu. kamu cinta sama aku, tunjukin dong bahwa kita akan berhubungan suami istri, hubungan seks gitu. Enggak lah, cinta itu salah satunya bentuknya kasih itu sabar gitu loh. Sabar untuk membuka kadonya setelah sah gitu. Ketika cinta itu enggak sabar, ya itu bukan cinta juga. Kalau mau dikalimatkan sayang, cinta dan sebagainya tadi, saya cuma mau sampaikan bahwa tadi ada yang conditional love sama unconditional love. Kita perlu pakai keduanya. Tapi memang berangkatnya adalah suka sama lawan jenis. Di situ kan kita memang juga kadang ada nafsu gitu kan ya. Ih cantik gitu kan, kayaknya gimana bikin kita kadang juga terangsang atau gimana. Tapi itu normal, tapi bukan berarti itu untuk diteruskan kelanjutannya dalam bentuk hubungan suami istri di masa pacaran. Itu yang lebih aku tekankan. Apalagi ketika kita masa pacaran, belum ada ikatan just tunangan aja enggak gitu ya. Mau hubungan suami istri gitu tuh, dipikir lagi, ruginya itu bukan di cowoknya tapi di ceweknya. Oke, yang pertama ruginya takut hamil lah ya. Entah mau sepintar apapun, pakai pengaman apapun, pakai cara model apapun gitu ya, maaf ya. Tapi ada survei juga yang membuktikan ada yang model mungkin katakan dibuang di luar gitu, maafkan saya ya. Ketika berhubungan dibuang di luar. Tapi ada survei yang membuktikan bahwa ada orang yang punya anak walaupun kondisinya adalah suaminya ketika berhubungan seks dibuang di luar. Jadi jangan sekata-kata ketika bilang aku sudah ahli dibuang di luar atau pakai pengaman dan lain sebagainya nggak bisa hamil. Jangan salah, yang namanya nganu kadang bisa hamil ya, sudah ada beberapa yang membuktikan. Dan ketika takut jadi ya, apalagi takut jadi itu saya aja yang udah nikah ya, ketika mau hamil anak kedua itu aku deg-degan deh ya, jangan dipikir itu tidak deg-degan ya, ketika kita kadang tidak siap dengan cara mental, itu kadang bisa bahaya gitu loh. Tapi ketika kita sudah siap minimal sudah di dalam satu pernikahan, udah siap, bukan siap untuk dicibir gitu, itu lebih baik gitu daripada hubungan suami istri di masa pacaran. Itulah. Sudah, kayaknya sudah langsung capek gitu. Marah-marah sih tadi, pakai emosi sih. Ya ini mungkin tadi yang ngasih pertanyaan bisa maju ke depan. Ya, 3 orang tadi. Mau dikasih hadiah. Enggak dikasih apa-apa, apa-apa ya, kok, mau dikasih tenang hadiah. aja. Tidak dihukum kok. Atau langsung dikasih, boleh kalau Masa maju. tidak foto Iya kita? sih, ayo cepet tapi waktunya terbatas. Gimana nih? Posisinya Richard Canberra lu mana? Ini Richard. Oh sudah. Oh astaga. Tengah-tengah sini. Hadiahnya dong boleh buat teman-teman yang berani bertanya nih ya di sesi Q&A kita, sesi talk show hari ini ya. Selamat, foto dulu. Sini, mendekat. Oh iya, Sini. Cat. Semua. Sudah selesai ya, sudah selesai. Itu masa yang lalu. Oke, sama-sama. Nah, sesi Q&A kita hari ini ternyata sudah habis ya. Sayang sekali, kayaknya kalau masih mau ngobrol banyak. Ada mau kasih kesimpulan? Oh iya sebentar. Aku lupa tadi mau ngomong apa Suen. Jadi ada banyak teman-teman yang ternyata antusias sudah ngirim pertanyaan-pertanyaan lewat link yang ada di NGL, terus juga tadi udah ada yang tanya di sini langsung. Nah, kita tiba di akhirnya ya, kita mau mendengar mungkin ada sesuatu dua patah kata untuk kesimpulan nih.
atau apa ya? Oh jangan apa ya? Buat teman-teman Anak di muda dong. tahap pacaran, dating ini harus gimana nih? Pacaran ala anak Kristen, anak youth nih. Ya teman-teman, sebelum kalian dating ya, berpacaran, yang pertama tadi seperti yang sudah saya katakan, ayo cintai Tuhan dulu, belajar cintai Tuhan di masa muda kalian, supaya nanti ketika waktunya tiba, kalian ditemukan dengan jodohnya, ya kalian tuh sudah siap rohanimu. Ya, rohanimu sudah siap, mentalmu sudah siap, sehingga kita bisa menjalaninya dengan baik. Oke, terima kasih Mas Septi. Oh Dari ya, Surya? sedikit closing sedikit ya. Teman saya sering ngingetin gini ya, kita salah pakai seragam, itu palingan malunya 1 hari. Kita salah cukur potong, jenis potongan ya, palingan malunya ya 3 bulan lah ya, sebulan 3 bulan. Tapi kalau kita salah pilih pasangan, ingat baik-baik ya, nyeselnya sepanjang sisa umur hidup kita. Oke, jadi pertimbangkan baik-baik kalau mau punya pasangan. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dong buat narasumber kita hari ini, Mas Septi dan Ko Surya. Boleh kembali ke tempatnya mungkin ya. Sampai jumpa mungkin kita akan ada Q&A lagi berikutnya gitu ya. Ada saran mungkin mau Q&A apa tentang anak Ya muda? nanti kita Bisa. bikin lagi Q&A lainnya. Oke, sekian sesi kita.